Seorang anak berusia 2 tahun di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tirinya Ade 29 tahun telah selesai pemberkasan. Kami telah melakukan tahap 2, yaitu melimpahkan tersangka dan barang bukti dari penyidik Satreskrim Polres Banjar kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Diungkapkan Kapolres Banjar AKBP Ardiyaningsi SIK MSI saat konferensi pers yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Banjar pada Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Kapolres Banjar didampingi Kasat Reskrim AKP Nandang Rohmana SHMH mengatakan, bukti komitmen kami penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak. Bahwa berkas perkara tersebut sudah dinyatakan P21 atau berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 44 ayat 1 Jo Pasal 5 huruf A dan ayat 2 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 64 KUHP Pidana atau Pasal 80 ayat 1 Jo, Pasal 76C ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP Pidana dan atau Pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Lebih lanjut, Kapolres Banjar menghimbau kepada para orang tua bahwa sebagai orang tua memberikan hak yang maksimal dan pendidikannya dengan pendidikan yang baik. Tahapan-tahapan pendidikan yang baik akan menghilangkan trauma. Yang pasti semua tindakan kejahatan akan menimbulkan ancaman hukuman. Kita sebagai penegak hukum akan berkomitmen menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, tegasnya. Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Ade Hermawan SHMH mengatakan bahwa penuntut umum telah menyatakan perkara sudah P21 dari penyidik, dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum JPU karena kondisi pandemi COVID-19 dilakukan secara online. Jaksa penuntut harus memeriksa identitas tersangka, beralihkan tanggung jawab tersangka barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut, hari ini ketika diserahkan habis penahanannya dan beralih penahanannya oleh penuntut umum dan akan melakukan penahanan. Karena mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan, penahanan akan dilakukan 20 hari ke depan dan penahanan akan dititipkan di rumah tahanan Polres Banjar, kata Kejari. Lebih lanjut, Kajari mengatakan setelah kewenangannya pindah kepada kami, akan segera dilimpahkan ke pengadilan dan akan segera dilakukan penuntutan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Banjar. Penuntut umum sudah menyatakan perkara ini P21, maka hari ini dari pihak penyidik telah menyerahkan tanggung jawab tersangka kepada buktinya. Jadi karena tadi kondisi pandemi, maka penyerahan tanggung jawab tersangka itu dilakukan secara online. Karena jaksa harus melakukan pemeriksaan identitas yang bersangkutan. Sedangkan barang buktinya ini diserahkan. Ini barang buktinya diserahkan. Nah, dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini, maka beralih tugas dari penyidik ke penuntut umum. Hari ini penuntut umum melakukan penahanan. Karena beralih juga masa penahanan. Ketika diserahkan, maka beralih penahanannya kepada penuntut umum. Nah, penuntut umum akan melakukan penahanan dan punya kewenangan untuk melakukan penahanan selama 20 hari. Tapi penahanannya tetap kita titipkan Polres. Polres. Jadi, tinggal setelah kewenangannya berpindah kepada kami, maka kami akan segera melimpahkan perkara itu ke persidangan untuk segera dilakukan penuntutan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Banjar. Dari Kota Banjar, Insiden 24 TV mengabarkan.